Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Salam sehat dan semangat belajar daring. Berjumpa lagi dengan saya Bunia, tentunya di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini adalah pertemuan ketiga pembelajaran Bahasa Indonesia. Materinya sama, teks laporan hasil observasi. Di materi kali ini, kemarin kalian sudah menganalisis isi, maka hari ini kalian akan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Bagaimana materi kita hari ini? Baik, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Bagaimana pemahamanmu sekarang mengenai teks LHO? Tentunya sudah lumayan ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya. Siap ya anak-anak? Apapun jenis teksnya, setiap teks pasti dibangun oleh beberapa unsur atau struktur. Jika karya sastra dibangun oleh struktur intrinsik dan ekstrinsik, teks LHO dibangun oleh unsur-unsur 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Penjelasan umum atau pengantar mengenai objek yang diamati atau definisi dari objek yang diamati. Contoh, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Coba kalian garis bawahi pada kalimat wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Di dalam kalimat tersebut ada kata adalah merupakan pengertian atau definisi, dan itu menyatakan pernyataan umum atau definisi objek. Unsur atau struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah penjelasan secara rinci dan mendetail mengenai bagian-bagian dari objek yang diamati. Contoh, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam-macam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit dan terdiri dari tuding dan gapit. Cerita yang biasanya digunakan adalah Ramayana dan Mahabharata. Wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Selain wayang purwa, jenis wayang kulit yang lain yaitu wayang madya, wayang gedok, wayang dupara, wayang wahyu, wayang sulu, wayang kancil, wayang calorangang, wayang krucil, wayang ejen, wayang sasak, wayang sadat, wayang parwa, wayang arjera, wayang gambuh, wayang tupak, dan lain-lain. Paragraf tersebut menjelaskan jenis-jenis wayang yang masuk ke deskripsi bagian. Struktur atau unsur yang ketiga adalah deskripsi manfaat.
Deskripsi manfaat berisi manfaat-manfaat dari objek yang diamati. Contoh: semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat dari pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti KB, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meskipun semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Nah, paragraf tersebut berisi tentang manfaat dari wayang, yaitu deskripsi manfaat. Bagaimana jika sebuah teks dikategorikan teks LHO tetapi salah satu dari 3 unsur tadi tidak ada atau malah ketiga unsur tidak ada? Jawabannya adalah kamu harus melengkapi teks LHO yang tidak lengkap itu. Mengapa? Karena itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Tidak hanya struktur saja yang terkadang tidak lengkap, tetapi juga isi dan kaidah atau aturan penulisan, terutama penulisan huruf kapital, penggunaan imbuhan, dan kata depan sering salah. Bagian ini juga harus kamu pelajari. Coba kamu perhatikan contoh berikut ini. 1. Kelelawar adalah binatang malam. Bagaimana menguji kalimat definisi atau pernyataan umum di atas benar atau salah? Apakah kalimat kelelawar adalah binatang malam sama artinya dengan kalimat binatang malam adalah kelelawar? Bandingkan dengan kalimat ini. Kelelawar adalah mamalia bersayap yang mencari mangsa di malam hari dan tidur di malam hari. Apakah makna kalimat kelelawar adalah mamalia bersayap yang mencari mangsa di malam hari dan tidur di malam hari sama dengan mamalia bersayap yang mencari mangsa di malam hari dan tidur di malam hari adalah kelelawar? Kalimat 1 tidak menjelaskan definisi atau pernyataan umum dari objek kelelawar. Kalimat 2 menjelaskan definisi. Itulah contoh kesalahan penulisan isi teks. Coba kamu perhatikan lagi contoh di bawah ini. Berdasarkan sifat dan bentuknya, sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kalimat ini salah karena penulisan huruf awal organik dan anorganik kapital. Huruf awal kita seharusnya huruf kecil karena bukan nama orang atau nama geografis. Kalimat yang benar organik dan anorganiknya menggunakan huruf kecil. Sampah di bumi ini akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun alam. Kalimat ini salah karena penulisan kata di bumi seharusnya dipisah menjadi di bumi karena di pada kata tersebut adalah kata depan. Ingat, penulisan kata depan di ke dari terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kalimat yang benar, di-nya dipisah. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Kalimat ini salah karena penulisan kata diolah seharusnya digabung menjadi diolah karena di pada kata tersebut adalah imbuhan. Ingat, penulisan imbuhan harus bergabung dengan kata yang mengikutinya. Kalimat yang benar adalah diolah digabung dengan kata dasarnya. Sekarang tugas kalian mengerjakan latihan soal berikut ini. Soal ini harus kalian jawab dan tulis di buku tulis kalian, kemudian foto dan kirim ke WA
Bunia secara pribadi. Jangan lupa untuk mengerjakan ya, karena akan dimasukkan ke nilai. Jangan lupa juga presensi di kolom komentar ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.